kita bisa menggunakan macam-macam media. Misalnya yang tradisional atau manual ya kita tahu ya, pensil warna atau cat air, ini cat air, oke ya. Bahkan yang style seperti anak-anak seperti ini pun dimengerti. Seperti kita tahu ini cerita kerudung merah, betapa sederhana garisnya, tapi bisa dimengerti. Yang penting jelas. Tidak ruwet. Ini kelihatan tokoh utamanya adalah si kerudung merah dan si serigala yang jahat. Dan latar belakang itu ada hutan, itu anak-anak mengerti tanpa harus kita menggambar sedetail mungkin. Tapi bisa dimengerti, itulah ilustrasi. Jadi ilustrasi itu adalah gambar yang bercerita, bukan hanya gambar mati aja. Seperti ini pun kita tahu, ini ada actionnya, seperti apa ekspresinya, seperti apa bahasa tubuhnya, sehingga dimengerti adegan yang sedang terjadi. Ya. Kemudian misalnya ada yang sekarang digital ya, oke. Ini juga saya menggunakan digital. Ada juga yang menggunakan namanya mix media. Ini potongan kertas membuat rumahnya ya. Ini dengan pensil warna. Bu, maaf Bu, sebentar Bu, sedikit baik teknis di sini Bu. Infokusnya masih bentar Bu. Oke, baik Bu, silakan Bu. Oke, saya ulangi ya. Kebanyakan itu mengeluhkan, atau Bu Syota ada satu lagi yang mau ditunjukkan sebentar ya. Boleh Bu? Ratna langsung aja, nanti mungkin sebelum selesai baru tunjukkan yang terakhir. Oke, kalau gitu. Oke, jadi ilustrasi itu sering saya dengar kreatornya mengeluhkannya nggak bisa gambar gitu. Jadi saya juga bertanya-tanya, apakah ilustrasi itu hanya terdiri dari gambar saja? Harus punya kemampuan menggambar? Kita lihat ya. Yang seperti biasa memang yang kita kenal memang secara tradisional itu manual ya, misalnya cat air ya, cat air pensil warna. Tapi bahkan seperti ini pun, ini kan style yang sangat simple. Yang bahkan anak-anak pun bisa menggambar. Tapi ilustrasi ini bisa terlihat dengan jelas. Mana tokoh utamanya, si kerudung merah dan si serigala yang jahat. Itu bisa terlihat tidak tanpa perlu kita menggambar sangat detail serigalanya seperti apa, tapi sudah terlihat background-nya di hutan, lalu bagaimana ekspresinya dan bahasa tubuhnya, itu yang lebih penting. Jadi gambar ilustrasi itu adalah gambar yang menceritakan satu adegan. Apakah bisa ditangkap oleh pembaca? Nah, misalnya juga ada yang pakai digital, seperti karya saya ini. Oke, saya berikan contoh-contoh digital sepintas saja. Kemudian ada juga yang mix media, di mana pakai potongan kertas dan pensil warna misalnya ya. Ini detailnya di sini. Ini misalnya ini memotong kertas untuk bentuk rumahnya, kelincinya juga, tinggal ditambahkan pohon pakai pensil warna. Ini murid saya yang Allegra, yang kita bahas Allegra itu dari awal sampai akhir, dia membuat ini kepiting dari kayak kertas itu dia potong badannya. Ada juga yang paper cut seperti ini. Ini saya buat misalnya HVS gitu ya, potong. Kemudian nanti badannya tetap, nanti kepalanya mungkin bisa ekspresinya macam-macam. Dia marah, dia senyum, dia bengong misalnya seperti itu. Ini bisa diganti-ganti seperti itu. Kemudian ada juga diorama. Diorama ini misalnya saya menggunakan paper, ya, bisa seperti ini atau seperti ini. Oke, kalau ini sulit ya,
sulit misalnya seperti ini, saya nggak bisa. Nggak apa-apa, diorama itu kan bukan hanya paper cut seperti ini, ya. Tapi bisa pakai boneka atau mainan yang ada saja. Jadi tidak usah mengada, kita cari apa yang ada, kita gunakan. Ini karya murid saya juga dia pakai mainan pancem itu, ya, buat ini cerita tentang monster, keluarga monster. Dia buat ekspresinya supaya berubah-ubah, dia tempel. Ini Alika tadi yang membuat oro itu, dia menggunakan origami dan sampah. Sampah ini kulit-kulit kerang dia buat. Ini ceritanya seperti ada kura-kura dan ikan di danau yang kotor, penuh sampah. Ini dia buat dari keras, dia potong-potong jadi sampahnya. Kura-kura dan ikan dan kepitingnya dia buat dari origami. Danaunya dia buat dari kertas tisu yang diberi warna. Dan menggunakan sampah, dan ini kembang-kembang yang dia dapat aja di pinggir. Jadi foto. Ya, jadi diorama. Atau bisa menggunakan foto realitas, misalnya ini mau menceritakan tentang odol. Ada juga yang ini sulit ya memang ya, mungkin membuat pop up ya, pop up kertas ini. Nah, kemudian ada lagi dalam ilustrasi itu yang kita perlu perhatikan seperti tadi saya sampaikan, jarak view dan jarak ke karakter. Ini tadi kisah yang di Sarang Baru saya perlihatkan, ini panorama. Terus semua variasikan supaya tidak menjemukan gambarnya itu, apalagi kalau misalnya adegannya itu hanya di ruangan, terus posisinya seperti itu, terus yang melihat itu bosan gitu. Walaupun dalam satu ruangan pun kita bisa melihat posisinya dari bawah, dari atas, seperti ini ya, mata elang. Ketika tadi si kakaknya terbang, terus hampir ketangkap sama kucingnya, dilihat dari atas. Kemudian kita melihat mata cacing ya, kita melihatnya di bawah. Ini walaupun ini satu pohon ya, tapi jadi pemandangannya enak dilihat, banyak yang dinikmati. Anak-anak itu sangat menikmati detail. Akan terasa berbeda, walaupun ini satu pohon, dan ini pohonnya ada, yang ada sarangnya ini. Gitu. Dan kemudian ada lagi yang close up, jadi didekatkan wajahnya. Kenapa? Karena kita lihatkan emosinya misalnya, ini kemarahannya misalnya seperti itu. Yang perlu diingat, kita tuh menggambar ide barang-barang. Jadi misalnya hanya menggambar cerita di pasar yang digambar barang-barang di pasar gitu ya. Bukan itu ya. Terus action not process. Jadi bukan hanya ada gambar ayah sedang bekerja di kebun, tapi si ayahnya ya diem aja gitu, berdiri, tidak ada ekspresi apa, ada kegiatan. Bahasa tubuh, bukan menggambar misalnya sampai otot-ototnya kelihatan semua, sampai di seperti orang, tapi tidak apa-apa. Itu juga bukan ilustrasi buku cerita ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi di cover. Nantinya kalau membuat cover dari satu cerita ini, paling depan kan ada yang namanya covernya, menarik. Apa isi dari ilustrasi sebuah cover itu? Isinya itu gagasan ceritanya, semuanya itu tentang apa sih? Tapi jangan sampai menjadi spoiler atau membuka rahasianya, semua ceritanya sudah tahu. Lihat covernya, oh ini cerita dari awal akhir, tokohnya ini semua sudah tahu. Ya, untuk apa dibaca ya? Kemudian ada satu fokus yang mau difokuskan di cover itu. Jadi jangan terlalu rame juga. Kemudian warna dan stylenya ilustrasi sesuai dengan yang di dalamnya. Lalu ada judulnya terbaca jelas dan mengundang. Dan wajah karakter menghadap ke pembaca. Sedang apa, sehingga terbaca reaksinya. Itu. Kemudian saya share lagi tentang background. Seperti juga cerita yang perlu background, ilustrasi juga harus ada background yang jelas. Di mana cerita itu? Seperti tadi misalnya singanya itu di mana? Yang mengejar apakah di mana? Ataukah di padang rumput?
Atau di hutan, singanya tidak masuk hutan, mungkin harimau ya. Jadi disesuaikan dengan ceritanya. Misalnya ini ceritanya sedang berolahraga di lapangan, ya kita buatlah bagaimana kira-kira rumputnya, mungkin ada yang botak yang di sini yang dipakai mereka untuk berlarian atau main sesuatu. Kemudian kalau misalnya ceritanya itu cerita tentang perang tapi di zaman Mesir kuno misalnya, ya bagaimana bajunya, bagaimana kondisi belakangnya, background-nya, apa yang kita gambarkan di situ, sehingga mendukung cerita tanpa harus dituliskan dalam teks. Ini misalnya main sirkus, ya bagaimana mereka berpakai kostumnya, badutnya, ada apa saja. Lalu ini kita lihat adegan misalnya mau menggambarkan adegan sedang makan, ya sedang makan. Ini dari sini kita langsung tahu, oh ini zaman kapan, ini pasti dahulu. Dari mana kita tahu? Terus dari situasinya, oh ini orang yang kurang berpunya. Melihat apa? Dari makanannya tidak banyak, lihat mereka kurus-kurus, makanan yang dibagikan hanya ini, tapi banyak piring kosong. Itu yang kita sajikan untuk menunjukkan atau menceritakan situasi yang ada di situ tanpa harus menggunakan teks misalnya ya. Ini adegan makan enggak? Misalnya ini adegan makan di zaman raja-raja zaman dahulu. Kita bisa melihat, wah ini di kerajaan pasti. Dari mana kita tahu? Ya dari ada meja istimewanya ini, kemudian makanan begitu berlimpah. Karena melihat baju-bajunya, dan ini mungkin rakyat jelata, bawahannya yang makan di sini dengan makanan yang lebih sederhana, tanpa tap, dan di sini pakai taplak. Detail-detail itu yang kita ilustrasikan itu harus jelas. Ya. Nah, ini kita bisa tahu, ini mereka bisa makan saganya. Beda situasinya dan background-nya. Kita tahu bahwa ini makan di mana, di restoran. Restoran dan zaman sekarang. Kalau saya tanya ke murid-murid, dari mana kalian tahu? Mereka bisa melihat. Ada orang yang tidak punya apa? Tampak seperti tidak ada hubungan dengan keluarga ini. Kalau dilihat ini mungkin seperti satu keluarga ya, ada ibu, ada ayah, mungkin 2 anak, dan ini tampak tidak ada hubungan emosi. Kemudian mejanya terpisah. Lalu dari mana kita tahu bahwa ini di zaman sekarang? Kita bisa melihat makanannya modern. Oh, ada burger. Oh, biasanya burger itu temannya ini mungkin Coca-Cola atau semacam hal itu. Ada kentang goreng. Oh, ini adalah makan di zaman modern sekarang. Kemudian ada bumbu, ada mungkin ini saus atau apa. Ini terlihat bahwa ini di restoran. Jadi kalau misalnya kita mau mengilustrasikan adegan mereka sedang makan, ya makan di mana? Kalau misalnya menceritakan makan di rumah, buat suasananya, lingkungannya itu seperti makan di rumah. Sehingga tanpa perlu dijelaskan bisa diketahui. Kemudian bagaimana misalnya kisah fantasi, ini terbang bersama naga, malam hari, warnanya tentu juga menjadi lebih gelap. Walaupun tidak berarti harus hitam. Kalau hitam semua ya kita bisa lihat juga ilustrasinya. Bagaimana memilih warna yang tampak kita merasakan bahwa itu sedang gelap, tapi kita juga bisa melihat dengan jelas. Kemudian misalnya ini zaman prasejarah, bagaimana bajunya, bagaimana pemandangan di belakangnya. Kemudian ini di hutan, ya orang hutan, bagaimana hutan tropis di mana orang hutan tinggal itu pohonnya seperti apa. Kita harus riset juga, sama seperti penulis, ilustrator juga harus meriset. Ya, malam hari seperti apa. Misalnya ini di kuno, ceritanya seperti apa, kostumnya, seperti apa background-nya, begitu ya. Ini untuk tentang background, menggambarkan tentang background. Untuk yang tadi, apakah ada pertanyaan? Kalau enggak, nanti saya lanjutkan dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh dulu, silakan. Ada pertanyaan kah, Mekar?
Kalau tidak ada, saya Lagi lanjutkan menunggu dulu. Ibu. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, dilanjut aja Bu. Dilanjut saja dulu Bu. Oke, kemudian kita masuk ke hal yang penting, yaitu ekspresi wajah. Ya, ekspresi wajah ini sangat penting karena disinilah kita bisa melihat emosi para tokohnya. Ya, bagaimana kita membuat ekspresi wajah supaya pas. Nah, nanti kalian itu sudah di bagian fotokopinya mungkin sama Bakar atau nanti ya. Kita tugasnya membuat seperti ini. Ini untuk membantu kita mencari emosi. Buat aja mukanya misalnya. Ini kosongnya aja, hanya kuping ya. Karena kita tidak bisa mengekspresikan kuping, kita tidak bisa mengekspresikan kepala, jadi itu yang tetap ya. Kemudian buat macam-macam bentuk mata, senyum seperti ini, mungkin seperti ini, mengedipkan mata salah satu, senyum, cemberut, atau berteriak, dan seterusnya. Kertas-kertas ini kita potong seperti ini. Kita potong, kemudian kita sesuaikan ceritanya. Emosi apa yang mau dari adegan itu yang kita mau ilustrasikan. Ya, misalnya seperti ini. Ini dari yang nomor 1 ini dengan yang nomor 2 ini tampak berbeda, walaupun sama-sama kayaknya mulutnya senyum. Berbeda rasanya. Ini misalnya, apakah kita mau memasukkan dia senyum malu-malu misalnya seperti ini, ataukah dia tertawa gitu tapi juga dia mau apa gitu ya, atau seperti ini, atau seperti ini, mana yang paling pas. Jadi kita bisa padu-padankan ini untuk mencocokkan emosi mana yang mau kita tampilkan di ilustrasi yang saat itu kita buat. Ini membantu sekali ya. Jadi seberapa misalnya dia sedang berteriak, seberapa dia mau berteriak? Apakah matanya seperti ini? Atau sampai membelalak seperti ini? Misalnya dia bilang jangan gitu, dia sampai misalnya seperti itu. Jadi kita paskan dengan adegan di ceritanya. Ya. Seberapa marah, seberapa kesal. Nah, ini seberapa dia sampai kecewa, sedih. Nah, itu nanti bisa coba-coba yang mana yang pas untuk adegan itu. Kemudian saya mau share lagi tentang ekspresi dari mata. Kenapa ini penting? Karena kita melihat dari adegan A, B, dan C pun kita bisa merasa ada perbedaan. Misalnya nih kalimatnya nih ya, kalimatnya misalnya siapa itu yang datang? Nah, kita bisa milih yang mana? Apakah nadanya itu ketakutan seperti ini? Apakah mereka sedang tidak mau ketahuan siapa-siapa? Atau siapakah itu yang datang? Itu bertanya ke temannya. Itu siapa yang datang? Jadi dari ekspresi ini, bahasa dari matanya ini, kita bisa melihat apa yang sedang terjadi. Walaupun hanya satu kalimat yang sama, siapa itu yang datang? Misalnya yang ngomong ekspresinya seperti ini, kita akan membacanya. Siapa yang datang? Gitu ya. Atau misalnya ini, siapa itu yang datang? Mereka ketakutan. Atau misalnya kalau ekspresinya seperti ini, kita jadi baca, siapa sih itu yang datang? Semacam itu. Ya. Jadi perhatikan detailnya ya. Kemudian, kemudian yang sangat penting ini merupakan gabungan bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Ini ya, bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Ini gabungan dari ekspresi tadi kita pelajari dengan bahasa tubuh. Kalau kita tidak bisa menggambar, kita pakai dengan stickman. Stickman aja nggak apa-apa. Nanti saya akan lebih sederhana lagi kalau nggak bisa. Ini kan badannya juga cuma dikasih kotak. Kita tangan ini hanya diberikan di mana sendi, di mana kita bisa menggerakkannya, baru diberi titik sendinya ya. Nah, ini orang yang sama nih, sama ya badannya, sama. Saya contohkan dua hal yang sama. Tapi kalau
ekspresinya berbeda, kita merasakan berbeda. Yang sini dengan ini berbeda. Kalau yang ini senyum, mungkin ini senyum malu-malu. Jadi kalau misalnya di situ ada anak yang sedang dipuji, terus dia malu, ya tentu kita ambil yang ini. Itu ya. Jadi bisa dicocokkan. Kemudian ini. Dia misalnya marah atau sedih. Bahasa tubuhnya mungkin sama, tapi ekspresi yang berbeda membuat bahasa tubuh ini jadi ditangkap berbeda. Ya. Kalau ini kan mungkin marah ya, kelihatan kayak mau nantang nih ya gitu ya. Di sini jadi kayak dia karena dia menangis, ekspresinya jadi seakan-akan dia tidak berdaya, sedang tidak berdaya, menangis ya. Kemudian ini sekarang ekspresi yang sama, tapi bahasa tubuh yang berbeda menghasilkan tanggapan yang berbeda pula yang ditangkap oleh pembaca. Kayak ini misalnya dia senyum ya, misalnya, terus ini dia senyumnya malu gitu ya. Kamu pinter ya, gitu. Dia malu. Tentu tidak seperti ini gitu. Jadi ekspresinya misalnya anaknya pemalu seperti ini. Gitu ya. Demikian pula ini ekspresinya sama, tapi bahasa tubuhnya berbeda. Ini misalnya, ini jadi kayak mau nantangin. Padahal mukanya begini. Kalau ini jadi seperti takut, tolong, atau apa, aduh kabur, semacam itu. Padahal, tapi bahasa tubuhnya berbeda. Lalu, ini juga berlaku untuk binatang. Walaupun misalnya ekspresinya sama, tapi kalau bahasa tubuhnya berbeda, akan ditangkap berbeda. Sama juga seperti ekspresi mukanya. Nah, sampai situ. Kemudian, apakah ada yang ditanyakan tentang background, kemudian ekspresi wajah, dan bahasa tubuh? Itu dulu. Nanti saya lanjutkan lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan. Gimana, Mekar? Ada yang mau ditanyakan? Atau malah bingung? Bingung yang mau ditanya Bapak Ibu? Atau terpukau dengan sendi-sendi tadi? Gimana? Ibu ada yang mau tanya? Banyak? Silakan. Ayo, Dharma. Sidik mic-nya, Dik. Oh, belum, Bu? Mau bertanya? Assalamualaikum, Ibu. Ada pertanyaan yang mengajari. Terus terang, saya orangnya tidak bisa buat gambar, apalagi harus dengan berbagai macam ekspresi. Kadang mau digambar apa, jadinya juga apa. Jadi antara keinginan dengan hasil gambar berbeda. Jangankan tidak melihat gambar, kita nyontek aja beda hasilnya gitu. Terus pertanyaannya, apakah seseorang yang tidak bisa gambar bisa menjadi seorang penulis buku bergambar? Itu Ibu yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Oke. Kalau di dunia profesional sih sebetulnya ada yang bekerja sebagai ilustrator dan ada yang juga sebagai penulis yang tidak bisa mengilustrasi dan sebaliknya ada. Jadi bisa bekerja sama. Hanya saja yang saya harapkan sih Bapak Ibu guru sekalian bisa melakukan dua-duanya karena tugas kalian kan menginspirasi, memantik semangat murid-murid agar mereka bisa melakukan dua-duanya dengan baik. Jadi saya kasih tips-tipsnya gitu misalnya ya. Kalau misalnya Ibu tidak tahu nih mau menggambar apa gimana ya, Ibu bisa sambil ngaca kok. Kadang-kadang gitu kok kita. Jadi misalnya nih saya mau menggambar anaknya nih jatuh kesakitan ya. Saya ekspresi sakit misalnya gitu. Terus
saya ngaca gitu, ngaca Bu. Jadi oh menurut saya begitu, oh mata saya seperti itu. Terus main itu Bu tadi, yang kertas yang dipotong-potong, kasih aja macam-macam mata, macam-macam ekspresi mulut, lalu itu dipotong-potong, lalu cocokkan aja mana yang paling pas. Misalnya kita tidak punya ide, dari situ baru di copy, kita tinggal nyontek gitu. Kira-kira apakah bisa menjawab pertanyaannya? Mau dicoba begitu nanti setelah di rumah? Gak bisa dipencet Bu. Nanti mau saya coba Bu, tapi sering juga dicoba di rumah bikin gambar, jadi hasilnya itu tidak sesuai gitu. Apakah emang butuh apa ya, bakat atau gimana gitu? Ya. Gimana Ibu? Apakah memang itu sudah harus berbakat atau bagaimana Bu? Nanti saya berikan contoh stickman. Semua orang kayaknya bisa gambar stickman kan? Buletan kepala, kemudian hanya badan, garis kaki, garis tangan ya. Nanti saya berikan contohnya ya. Oke, itu aja. Ada yang mau tanya lagi? Kalau enggak, saya nanti lanjutkan juga. Nah, atau saya mau kasih contoh stickman dulu deh. Oke Bu, silakan. Oke. Mungkin misalnya mau menggambar, gimana sih kalau mau menggambar apa ya? Apa yang susah? Misalnya kucing gitu, atau apa ya? Oke, sekarang saya coba dulu. Sebentar. Saya share misalnya gambar harimau. Tadi misalnya kisah yang harimau itu. Semuanya bisa diawali dari stickman, Bu. Jadi misalnya kepalanya nih, kepalanya ya. Kepalanya kasih aja titik matanya gitu ya. Terus kita contoh aja dari internet gitu ya. Atau gambar-gambar yang ada bertebaran. Ya hidungnya seakan saja. Dia mau ketawa. Atau dia mau atau gimana ya. Terus kita lihat badannya seperti apa sih, kita sederhanakan aja, simpel aja garisnya seret gitu ya. Kakinya juga seret gitu ya. Buntutnya. Udah, terus habis itu tinggal dipenuhin badannya. Itu tinggal dikasih badannya, tinggal dilanjutin aja kakinya. Nggak apa-apa kok. Anak-anak juga ngerti kok itu lah singa, gitu. Harimau, maaf. Karena apa? Karena kupingnya bulat gitu ya. Nanti kalau kucing sama, tapi kucing kupingnya segitiga gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu misalnya mau gambar, apalagi ya, gambar kucing ya. Oke, saya perbandingan dengan misalnya kucing. Kucing itu sama. Hanya seperti itu. Hidungnya lebih kecil, hidungnya nggak gede kayak harimau misalnya gitu ya. Kupingnya segitiga. Sama, Bu. Bikin garis karena badannya begitu kan. Kakinya 4. Buntut. Udah Bu, tinggal dikasih badannya begitu. Nah, seperti itu. Pertamanya dari kayak stickman gitu aja Bu, sama. Kemudian misalnya, apalagi nih, misalnya anak nih ya, anak, atau monyet dulu, oke. Gimana sih gambar monyet misalnya gitu ya. Ini kan kayaknya corona gitu ya. Enggak, sama seperti itu ya, kita gambar mukanya nih, misalnya, monyet tuh biasanya mukanya begitu tuh, hidungnya simpel-simpel aja. Lalu semuanya saya awali misalnya gitu dari stickman, badan, kaki, tangan gitu ya, buntut, udah, dan dikasih badannya, gitu ya. Lalu misalnya monyetnya mau bergelantungan gitu, gimana ya bergelantungannya, kita action aja, kita lihat di kaca, kalau kira-kira bergelantungan, oh tangannya begitu, gitu ya. Oke, kita kasih tangannya ke sana, nggak ke samping lagi, ke atas, di badannya misalnya, kakinya begini misalnya, buntutnya, udah gitu Bu, semacam itu. Lalu misalnya anak nih, anak sedang apa ya, main gitar misalnya, susah amat gitu, enggak, sama semuanya dari awal dari stickman Bu. Ini stickman semua bisa kan tuh, bulet, kasih mata, kasih mulut, kasih kuping. Nah ini ekspresinya bisa diubah-ubah nanti, disesuaikan. Misalnya main lagunya jelek ya nanti dia mulutnya turun, atau dia main gitarnya sambil nangis sangat terharu.
Udah kita bikin gimana? Dia mau gimana? Kalau dia mau duduk, berarti badannya di sini kan, pantatnya di kursi kan. Kita lihat aja, amatin badan kita seperti itu. Ini Bapak Ibu sekalian bisa mengajari anak-anak seperti itu. Jadi jangan takut, tidak ada yang salah sebetulnya. Ya, terus sudah nih posisi tubuhnya. Pertama ekspresinya, bahasa tubuhnya sudah dapat nih ya. Oh begini nih main gitar. Kita lihat lagi. Mungkin tangannya kurang ke sana, kurang sini, tinggal dibulin aja, tinggal dihapus. Kan stickman ya, gampang ya. Setelah posisinya dapat, baru kita tambahkan gitar misalnya. Tuh, tandanya ya kira-kira aja kok. Oh pas nih tangannya. Nah ini bisa disesuaikan, dipas-pasin. Tinggal ditambahin badannya. Ini tadi kan stickman nih, supaya kelihatan jadi kayak orang beneran, ya dikasih badannya. Tangannya ya ditambahin. Kasih dagingnya gitu kan. Nah, setelah begini kita lihat, oh pas nih sudah oke. Oke, baru dikasih rambutnya. Ini hal-hal yang nggak penting berikutnya ya. Nanti setelah ini ekspresi dan bahasa tubuh jadi, ditambah perlengkapannya, kemudian yang perintilannya ini Bu, kasih rambutnya. Oke, senar gitarnya. Tadi dia di mana? Duduk di kursi. Kira-kira seperti itu untuk stickman misalnya gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang hal itu sebelum masuk ke berikutnya? Bagaimana Bapak Ibu? Oh iya, tapi udah ada gambarannya ya. Berarti nanti kalau Ibu mau gambar anak yang menggelantung, disuruh aja dulu anaknya gini. Tinggal bikin ya Bu ya. Oke. Siap Bu, lanjut Bu. Jadi bisa menginspirasi anak-anak ya. Anak-anak murid-murid saya juga bilangnya gitu, nggak bisa gitu ya. Nggak bisa gambar ini, nggak bisa gambar itu. Tidak ada kata bisa, semua bisa kok ya. Gimana sih kalau kita setelah ilustrasi jadi kita mau melihat apa yang bisa kita perbaiki ya gitu misalnya ini. Nah, ini ibu-ibu nih pasti sering ini. Jadi kalau membuat ilustrasi juga ini saya pakai kulit bawang bombay nih, Bu. Bu yang di dapur nih sampah ini. Jadi bisa aja nih ini sisa potongan terong, sisa daun ya. Jadi dipoto. Jadi ini misalnya kisah Dik Bawang. Suatu hari Dik Bawang menemukan sepasang sayap besar. Sayap ini pas sekali di punggung. Kita lihat ilustrasi ini, tokonya sudah bagus, sudah jelas ya, menonjol daripada background-nya. Tapi tidak ada tempat yang pas untuk teksnya kalau untuk mau dibuat picture book. Ya, jadi kalau picture book itu nanti teksnya satu dengan ilustrasinya. Nggak cukup, nggak bagus. Bagaimana kalau seperti ini? Nah, baru ada tempat yang cukup untuk teksnya, enak dibaca, terus tokoh utamanya kelihatan fokusnya. Kemudian lihat lagi apakah ekspresinya dan bahasa tubuhnya cocok. Misalnya ya, Dik Bawang pun belajar terbang menggunakan sayap itu misalnya ya. Terus ada batunya ya, jadi sudah ada. Karena tidak memperhatikan langkahnya, Dik Bawang jatuh tersandung. Sebenarnya saya bersari, aduh sakit. Tapi kita lihat, oke dia jatuh tersandung, sayapnya patah. Tapi kita lihat ekspresinya, tidak menggambarkan, dia senyum. Walaupun dia bilang, aduh sakit. Bagaimana kalau misalnya ekspresinya seperti ini? Nah, gitu. Jadi misalnya, aduh sakit, tidak perlu menambahkan teks dan Dik Bawang pun menangis gitu, karena sudah tergambarkan di teks. Jadi cek lagi setelah jadi, apakah ekspresinya cocok, apakah bahasa tubuhnya, apakah tempat misalnya jadiin picture book apakah cukup untuk teksnya, gitu ya. Kalau misalnya tidak cukup, ya mungkin bisa dijadikan illustrated book ya, yang nanti teksnya terpisah. Kemudian saya tunjukkan aneka style ilustrasi ya. Jadi ilustrasi itu macamnya banyak ya, nggak usah merasa minder atau apa ya. Oke, ini saya cepetin aja ya karena, nah ini saya minta kalian amati lagi bagaimana ekspresi bahasa tubuh dan background. Nah, itu sangat penting. Dari sini, gambar saya kan bisa ditangkap. Apa yang dia lakukan? Anak ini lakukan, walaupun ini tikus ya.
Tapi anak yang bisa merasa itu aku gitu ya. Karena apa? Karena dia masih kecil, kelihatan masih kecil ya. Terus sedang melukis dan lukisan sangat simpel. Walaupun ini pakai warna yang sederhana, hanya 2-3 warna sudah cukup, tapi sudah mewakili apa yang sedang terjadi. Tidak perlu sampai warnanya bertabrakan penuh semuanya, gitu ya. Kemudian ini sedang apa mereka? Situasinya, perlapannya, yang tidak perlu ya tidak perlu digambar. Ini bisa ditangkap kawasan piknik. Nah ini yang lucu ya. Murid-murid itu bisa menangkap. Saya tanya ke anak-anak ya, mereka sedang apa? Gitu ya, anak-anak jawab, itu ibunya sedang bikin kue, terus anaknya mencuri. Ya, betul. Mereka bisa menangkap karena mereka anak-anak itu adalah pengamat visual dan detail yang baik. Ya, terus saya tanya, ya betul, ini anaknya memencuri kismis, ibunya sedang bikin kue. Saya tanya, apakah ibunya tahu anaknya mencuri? Tahu, kata anak-anak. Dari mana kalian tahu? Dari mata ibunya yang satu merem, satu melek. Nah, jadi kalian hati-hatilah, perhatikan detail dan ekspresinya. Kemudian saya tanya lagi, anak yang sedang mencuri itu tahu nggak kalau ibunya tahu bahwa dia sedang mencuri? Enggak. Kenapa? Karena dia ketutupan meja. Ya, betul. Jadi perhatikan ini. Berarti mejanya lebih tinggi dari si anak sehingga melihat ibunya tahu. Kalau anak satunya tahu nggak gitu ya. Anak-anak jawab, tahu. Bagaimana kalian tahu bahwa dia tahu? Karena posisinya dia menghadap ke sana. Nah, perhatikan itu ya. Ekspresi, bahasa tubuh, detail-detailnya itu merasakan sebagai pencipta buku bergambar. Kalian kan mesti menginspirasi anak. Nah, coba buat apalah yang karya kalian supaya bisa menginspirasi mereka juga. Menjelaskan seperti apa ya. Jadi macam-macam aneka stylenya tuh ya. Ini juga saya tanya anak-anak. Ini di mana? Anak-anak jawab, di peternakan. Apa yang terjadi? Itu ayamnya sakit. Dari mana kalian tahu sakit? Itu pakai selimut, gemeteran, terus ibunya ngasih obat. Saya tanya, nggak ada tulisan obat di sini? Nah, mereka bisa berasumsi tanpa harus ditulis ini obat. Ya, terus situasinya bagaimana? Mereka sedih. Sedih karena apa? Karena dia sakit. Nah, itu ya. Jadi ini misalnya kisah di peternakan dan ayam ininya sakit, si ayam sakit, dan dia pakai selimut, meteran, gambar, dan ini memberikan kayak dari bawah tanpa harus kita tulis ini tanpa kata-kata pun diperhati di ceritanya. Tidak perlu seekor ayam sedang sakit terbaring dia gemetaran, kemudian pakai selimut datanglah seekor ayam betina memberikan obat kepadanya. Kemudian sapinya bilang, aduh kasihan cepat sembuh, si bebeknya juga prihatin, tanpa itu semuanya. Dan gambar ini akan lebih ditangkap, lebih mendalam dampaknya ke anak-anak daripada banyak kata-kata. Seperti itu. Ya. Oke, kemudian ini saya tanya ke anak-anak. Ini situasinya apa yang kalian tangkap? Apakah ada permusuhan? Enggak, kata mereka. Dari mana kalian tahu? Ya dari ekspresinya, mereka sini si tikus-tikusnya ngiket-ngiket surainya lagi dandan. Malah ada anak yang sudah berfantasi bilang, itu mungkin singanya dibesarkan oleh para tikus dan seterusnya. Bahkan gambar seperti ini menimbulkan imajinasi yang luas ke anak-anak. Ya, berhati-hatilah dengan gambar karena gambar itu memberikan dampak yang lebih kuat ya. Kemudian spektrum ilustrasi ya. Nah ini yang tadi bilang nggak bisa gambar ya. Oke, spektrum ilustrasi itu ada yang sangat mirip ya. Ini saya bandingkan foto, botanical illustration sama self expression sampai lama-lama jadi ikonik atau penyederhanaan ya. Kalau kita pakai foto rambutan nih ya, kemudian ada para artis botanikal ya, mereka menggambar itu sangat mirip.
Ini karya Yunika Nugroho. Dia seorang botanical artist ya. Dia bisa menggambar persis seperti ini, lihat. Bahkan rambut-rambutnya dari si rambutan ini sangat detail ya. Dia pakai cat air. Kalau kita tidak bisa menggambar ini, ya tidak apa-apa. Mungkin kita bisa menggambar ini disederhanakan. Tidak bisa, baik kita sederhanakan jadi seperti ini. Masih susah, kita sederhanakan jadi seperti ini atau bahkan seperti ini, tapi kita tahu bahwa oh itu adalah rambutan. Sama seperti halnya misalnya binatang ya, ini serigala, ini foto. Ini saya gambar pakai pensil warna berwarna putih dan kuning saja. Kalau tidak bisa, disederhanakan seperti ini. Tidak bisa, seperti ini. Pembaca tahu, oh itu serigala sedang melolong. Anak sedang membaca. Ini foto. Ini lukisan cat minyak dari Stephen Christopher Seward. Sangat mirip, sangat persis seperti itu. Tidak bisa, tidak apa-apa, kita buat seperti ini. Tidak bisa lagi, kita bikin stickman. Ketika anak-anak saya tanya, ini sedang apa? Anak sedang membaca, jadi ditangkap. Ya, yang penting itu ilustrasinya ditangkap. Mau gambar rumah, ini foto maket. Ini Thierry Duval, seorang dari Perancis, dia melukis. Ini kalau belum selesai, ini karena dia catnya belum selesai. Kalau tanpa ini kita mungkin berpikir ini foto. Ini enggak, dia melukis pakai cat air. Ini belum selesai. Jadi kelihatan bahwa ini sketch pensilnya. Nggak bisa ini, ya nggak apa-apa, kita bikin ini. Nggak bisa, baik, kita bikin ini. Tidak bisa lagi, bikin seperti ini. Atau bahkan seperti ini. Tapi ditangkap dengan baik. Nah, seperti itu. Kemudian, oke, satu lagi. Seperti apa sih kalau saya membuat misalnya ilustrasi ya, prosesnya seperti ini. Misalnya saya membuat cerita ini. Cerita ini kisah si Mehung ada di Let's Read Asia. Pertama saya menciptakan karakter. Karakternya oke, saya menggambar begini. Kalau ada yang tidak bisa, membuat stickman tidak apa-apa. Tapi gambar itu berciri. Jadi misalnya ini si kucing namanya Mehu, ya akan selamanya dia seperti itu. Misalnya di sini dia ada pakai pipa, atau dia gemuk, atau dia kurus, atau dia ada ciri fisik yang tetap. Dari halaman ke halaman akan dikenali. Jadi jangan sampai dibalik, misalnya tadi kucingnya di depan gemuk. Loh, kok di halaman berikutnya kurus? Nggak ada ceritanya kenapa-napa, tiba-tiba dia kurus. Pembaca tidak akan mengenali karakternya itu, di sketch dulu karakter utamanya seperti apa, buat dia dikenali di semua halaman. Misalnya anak itu ya ada cirinya, apakah dia rambutnya ikal atau misalnya dia rambutnya dikepang, ya. Tapi dia harus bisa dibedakan dari tokoh lainnya, ya. Ini buat membuat karakternya dan pensil. Kemudian ini saya membuat ini namanya storyboard ya. Jadi ceritanya tuh dibuat dulu sketch-sketch-sketchnya beserta teks-teksnya kira-kira seperti apa. Kemudian setelah selesai, setelah oke, ya ini kemudian masuk ke sketch yang lebih halus ya, lebih detail. Sama seperti tadi cerita membuat kerangka cerita juga seperti itu kan, dari pertama dulu kerangkanya, kemudian makin detail, makin halus. Kemudian ini contoh karakternya saya warnai. Jadi misalnya kalau si sapinya ini berbaju ungu, ya di dalam dia akan ceritanya pakai baju ungu terus supaya tidak bingung. Cirinya seperti ini ya. Nah, kemudian ini hasil akhirnya. Setelah ini namanya final illustration ya, ilustrasi finalnya. Kira-kira seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Itu presentasi dari saya dulu tentang ilustrasi. Mudah-mudahan tidak menambah tekanan, tapi bisa memberikan pencerahan saya. Iya. Gimana? Tapi Ibu mungkin nanti untuk PDF-nya bisa dibagi lah ya. Yang PDF-nya tadi. Jadi mungkin Bapak dan Ibu guru bisa mempelajarinya lagi di rumah. Apalagi nanti Bapak Ibu guru ini kan akan berbagi kepada anak-anak didiknya supaya nanti anak didiknya juga bisa menulis dan menggambar cerita gitu ya Bu ya. Gimana kira-kira Ibu Ratna?
itu ada kan mekar. Saya Kenapa, Bu? ada yang itu kan mekar yang nanti dibagi yang catatan penting itu udah saya rangkumkan di situ jadi satu. Seperti model gambar sketch tadi, Bu. Apa? Yang skating apa nih, Bu? Yang gambar-gambar tadi, Bu. Jadi supaya bisa dipelajari lagi gitu, Bu. Itu ada mekar yang itu ya. Bentuk kemarin yang bentuk tubuh ya, Bu ya? Ya, bentuk tubuh, kemudian yang terus ada lagi yang nanti poin-poin dari Pusyoga ada semua. Ada kan yang catatan? Sepertinya belum, Bu. Hanya gambar bentuk tubuh itu aja, Bu. Bentuk tubuh dan ekspresi Sama poin-poin. Kemudian yang Iya. Dan poin-poin itu aja, Bu. yaitu poin itu. Iya. Ini kan saya akan lagi tanya poin. Akan lebih mudah dari situ perangkatnya nanti. Itu, apakah ada pertanyaan? Nanti terakhir saya jelaskan tentang yang poin-poin penting itu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya serahkan ke Bu Syoba karena ada satu file yang membantu mungkin dalam mencari ide juga, menyusun cerita. Ada pertanyaan tentang ilustrasi? Cukup, Ibu, katanya, Bu. Oke, silakan ke Bu Syoba. Ini untuk tugas besok sudah jelas ya, Mekar ya, bahwa setiap sekolah mengembangkan cerita yang tadi, kan tadi sudah mendapatkan gambaran kira-kira masukan dari kami mengenai beberapa cerita ya. Itu akan dikembangkan, kemudian masing-masing sekolah besok akan presentasi ya. Nah, ini ada sedikit sharing screen hanya untuk merangkum ya. Sudah bisa dilihat ya, Bu Ratna? Bisa. Agak digedein dikit mungkin ya. Oh, gimana ya? Itu ada, di atas kiri ada magnifier plus-nya itu. Oh iya. Cukup gitu? Cuman harus agak di stretch mungkin ya, supaya kelihatan sampai bawah, bisa? Nggak bisa ya? Biasanya ada ini di bawah ya, tapi ini kok nggak keluar sih. Tunggu ya. Kalau gitu dikembalikan aja. Gitu. Oke. Oke, ini tadi kita sudah melakukan ya untuk mendapatkan ide dengan Bu Ratna tadi kita sudah kerjakan ada di mana-mana dan tadi kita sudah melakukan beberapa kegiatan untuk mendapatkan ide dan ibu-ibu juga dan bapak-bapak juga sudah mengembangkan paling nggak ada karakternya, kemudian ada latarnya ya. Nah, ini ceritanya tentang dua orang anak yang ingin menulis sebuah cerita ya. Bagaimana ya caranya kita menulis sebuah cerita? First, we need an idea. Pertama, tentunya kita butuh sebuah ide ya. Namun dari mana nih ide? Ide itu ada di sini dan ada di sana dan di mana-mana. Nah, tapi bagaimana caranya kita menangkap ide-ide itu? Nah, ini ada yang bilang, wah kita tinggal snatch aja, kita tinggal aja salah satu, atau kita bisa juga duduk diam, kemudian biarkan ide-ide itu muncul pada saat kita bermeditasi ya di sini.
ternyata mereka mendapatkan sebuah ide. Look, it's a good idea ya. Wah, ini ide yang bagus nih. Ini ideku, bukan idemu, katanya. Ya sudah, kalian bisa berbagi, kata si anjing kecil ini ya. Wah, apa ya ini? Ide ini rupanya bagus sekali. Kita bisa menjadikannya menjadi sebuah tokoh. Bisa nggak ya? Wah, ternyata tokoh ini luar biasa. Tapi bagaimana ya perasaannya dia? Emosi itu sangat penting ya, menjadi bagian penting dari sebuah cerita. Jadi si tokoh harus ada emosinya. Bagaimana perasaan si tokoh ini? Dia adalah seorang tokoh yang luar biasa. Gimana ya perasaannya? Mungkin dia merasa kesepian karena dia begitu istimewa, beda dari yang lain. Jadi dia kesepian. Habis aku mau pakai itu belum pernah ya kesini nyoba angkutan umum tuh. Udah lama banget. Nge-Grab aja. Dia Ya membuat Allah. teman. Ya. Maaf. Nah, baru kita masuk ke awal kita sudah ada tokohnya, sudah ada masalahnya ya. Masalahnya si tokoh dia kesepian. Sekarang kita butuh di awal ini juga ada latar tempat. Di mana ya tempatnya cerita ini? Bagaimana kita akan mengawali cerita ini? Di mana kita akan mengawali cerita ini? Ternyata di laut ya. Hore, kita berada di tengah laut di sebuah perahu. Tapi ya kita bersenang-senang nih di perahu ini bersama tokoh ini. Tapi kalau cuman bersenang-senang begini aja, wah, ada ceritanya dong ya. Harus ada sesuatu yang terjadi. Apa yang akan terjadi? Kita lihat ya. Nah, ternyata badai ya, dan hujan dan badai. Dan terjadi masalah yang besar, mereka semua tenggelam atau masuk ke dalam air ya. Dan si tokoh ini masih merasakan kesepiannya. Di sini ada beberapa layer ya problemnya dari anak-anak ini yang ingin menuliskan cerita, ternyata mereka tenggelam dan si tokoh cerita ini sendiri masih merasakan kesepiannya. Kita sudah masuk ke tengah cerita. Apa yang akan terjadi ya? Apakah masalahnya bisa lebih buruk dari ini? Sepertinya tidak ya. Jadi sesudah ini akan ada titik balik. Bagaimana titik baliknya? Kita ini untuk titik baliknya seperti apa ya resolusi dari ceritanya. Nah, ini mereka mendapatkan beberapa ide. Wah, aku dapat ide baru nih ya. Sini banyak sekali ide di dalam sini. Ini adalah ikan. Bukan, ini adalah roket. Itu resolusi kita. Dengan cara itu, dengan naik apapun ini, mereka bisa keluar dari air. Hore, kita menggunakan imajinasi ya. Jadi imajinasi menjadi bagian juga dari sebuah cerita. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menemukan sebuah pulau. Dan mereka mendarat di pulau tersebut dengan selamat. Tapi si karakter ini, si tokoh ini masih punya masalah. Dia masih kesepian, masih sendiri. Bagaimana ya? Ternyata kita lihat di sini telurnya mulai retak, crack. Ternyata dari telur itu keluar sebuah makhluk yang sama dengan tokoh ini. Akhirnya pun happy ending ya. Dia punya teman. Dia tidak merasa kesepian lagi. Nah, kira-kira begitu menjadi sebuah cerita itu bisa inspirasi untuk PR besok ya. Mungkin sebelum kita tutup, apa ada pertanyaan untuk besok?
atau pertanyaan hari ini? Saya tambahkan yang catatan itu. Ya, masih ada catatan ya. Nanti Mekar bisa bagikannya. Oke, saya jelaskan lagi ya. Jadi ini rangkuman ya, rangkuman dari apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Ini poin-poinnya ya. Tadi kan kita menjabarkan banyak hal ya. Jadi dalam satu cerita fiksi ya ada tokoh yang jelas. Jadi ini sebetulnya ini poinnya ada di sini apa yang kita jelaskan dari pagi sampai sekarang ya. Tokoh yang jelas. Kemudian tujuan atau kejadian yang dialami si tokoh misalnya ya. Kemudian problem atau konflik atau kendala yang dialami. Kemudian latar belakangnya juga jelas. Kemudian ada resolusi atau penyelesaian yang jelas. Jadi ini tadi yang disampaikan oleh Bu Syoba. Nah nanti prakteknya Bapak Ibu semua membuat ceritanya ada judulnya. Tidak apa-apa, judul itu nanti misalnya berubah atau apa, tidak apa-apa, kita tulis saja dulu. Ya. Nanti judulnya kita bisa perbaiki atau revisi atau ubah di akhir nanti. Terus ada, jadi nanti dibagi halaman pertama cerita apa ya, tentang apa, halaman kedua apa, terusnya dan seterusnya sampai selesai. Ya. Kemudian untuk ilustrasi, seperti yang tadi saya contohkan bahwa ilustrasi itu pertama sketch saja dari pensil ya, bisa difoto atau di scan ya, seperti apa itu ilustrasinya ya. Jadi tokohnya jelas, karakternya yang mana, bahasa tubuhnya jelas, ekspresinya juga jelas, latar belakangnya. Kemudian kalau ini jadi picture book atau cerita bergambar yang teksnya nantinya akan menyatu, yang teksnya tidak banyak, perhatikan juga tempat yang cukup untuk teks ya. Nah, nanti setelah disetujui baru nanti pewarnaan. Jadi nanti ilustrasinya jangan diwarnai dulu tapi pensil atau misalnya di spidol tinta ya, drawing ink yang hitam aja juga boleh gitu ya. Jadi kalau memperbaiki itu nggak repot gitu ya. Ada kan drawing ink yang Mekar siapkan ya. Nah, itu jadi nanti kita bisa berikan feedback, misalnya saya kasih feedback, loh ini kok nggak ada jenggernya, ayamnya kurang, oh iya dikasih, misalnya seperti itu ya. Nah nanti kemudian diwarnai. Nah perhatikan nantinya kalau gambar sudah diwarnai, ini mana yang difokuskan. Kalau yang difokuskan adalah si ayam ini, tentu warnanya yang di belakang tidak perlu sama kuatnya atau bersaing ya, atau belakangnya sangat ramai. Jadi ada pohon-pohonan, kemudian ada binatang lain, warnanya sama-sama kuatnya. Yang memandang, yang membaca tidak akan langsung menangkap siapa tokoh utama, tidak fokus, agak bikin pusing gitu ya. Jadi misalnya gini, jadi teksnya seperti ini, misalnya oh cukup di sini, ya mencium bau yang aneh. Apa itu ya pikirnya, jadi kelihatan sesuai. Ini misalnya contohnya kalau teksnya banyak. Kalau teksnya banyak ya, ini sama seperti ini ya ceritanya, kerangkanya ya. Lalu teksnya akan dipisah, tidak jadi satu dengan ilustrasi. Nah, itu tidak perlu disediakan tempat yang cukup untuk ilustrasi. Ya, sama seperti itu. Jadi misalnya ini ada binatang-binatang lain, tapi kita lihat tetap fokus di sini. Begitu kita melihat yang menonjol adalah si ayam ini, bukan si bebek maupun si sapi, ya. Jadi misalnya nih saya bacakan ceritanya nih, misalnya teksnya panjang nih, jadinya akan terpisah di halaman sendiri. Nanti aku akan bercerita sekembaliku dari kota ya, kata Kotek. Bebek meleter, kwek, 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 hati-hati di jalan ya Kotek. Mu sapi melenguh dari kejauhan. Mu apa kau mau barang segenggam rumputku yang paling besar Kotek? Terima kasih teman-teman, tenang, aku sudah membawa bekal, jawab Kotek sambil bergegas menuju kota. Kalau melihat seperti ini, kalau saya tanya ke anak-anak, saya tanya, kalian tahu nggak ini di mana? Mereka bilang, di desa atau di peternakan, yang jelas bukan di kota. Dari mana kalian tahu? Karena katanya mau ke kota. Nah, saya bilang gitu. Terus saya tanya, tokohnya utamanya siapa? Si ini, ayam ini si Kotek. Bukan si bebek maupun si sapi. Ya. Jadi nanti, yang pertama besok kalian siapkan adalah ceritanya, seperti ini. Ya. Dan
sketch ilustrasinya seperti ini, presentasikan. Begitu. Itu dari saya. Pak Coba mau nambahin? Cukup ya. Soalnya ada pertanyaan mungkin. Silakan kalau ada pertanyaan. Besok masing-masing sekolah mewakili yang dikembangkan ya. Tapi masing-masing guru tetap membuat karena nantinya di akhir sesi nanti, sebentar saya share lagi. Di akhir nanti setelah selesai akan ada pengumpulan ya, pengumpulan cerita, juga ada kuesioner post test. Nanti dikumpulkan seperti ini. Yang kemarin kita lupa memberikan aturan ini, jadi kemarin agak ini ya, agak susah mengurutkannya ya. Jadi nantinya filenya yang dikumpulkan dinamai ya, nama sekolah, nama guru, kemudian cerita. Ceritanya tulis aja cerita, yang satunya adalah kuesioner ya. Itu. Oh iya, saya ada mau share tapi saya lupa ya, sebentar. Itu adalah dari salah satu karya murid. Saya melihat ada yang berbentuk seperti komik ya. Bentar saya share ya. Nah, ini saya mau tanggapi juga. Kalau misalnya ingin membuat seperti ini ya, ini karya Naila dari Sukabunga 1 ya. Dia seperti ini. Ini ceritanya sebenarnya cukup bagus. Hanya susunannya, kalau ada yang mau membuat seperti ini, susunannya itu kalau komik itu membacanya itu dari kiri dan atas dulu. Tapi karena mungkin ini anak ini belum tahu susunannya, aturannya, jadi membacanya agak kacau. Tapi ini sebetulnya oke ya. Kalau dari melihat ekspresi bahasa tubuhnya itu ceritanya ini cukup bagus gitu ya. Misalnya ini kan kalau dibaca dari kiri nggak cocok dengan kiri maupun kanan. Bawa saja nanti kamu lapar, Neng. Enggak iya mah, Neng, bekalmu jangan lupa dibawa ya. Nah, kalau seperti ini penulisannya adalah yang dibaca dulu ada di sebelah kiri atau di atas. Jadi misalnya kata-kata ibunya, walaupun ibunya sebelah kanan nih, tapi ininya yang lancipnya ini balon kata-katanya bisa gitu kan dilanjutkan dari ibunya. Jadi Neng, bekalmu jangan lupa dibawa ya. Nah, nanti baru berikutnya atau bawahnya jawaban si anak, enggak mau Oke. Terus kemudian jawaban ibunya lagi misalnya sini, bawa saja nanti kamu lapar Neng. Baru iya mah. Nah, urutannya ini yang belum benar ya. Seperti ini, dia menjawab waalaikumsalam, hati-hati ya, padahal pamitnya di sini. Jadi mulainya dari kiri atau atas, kemudian ke bawah. Saya berikan contoh misalnya buku cerita bergambar yang juga ada berupa seperti komik ya. Sebentar. Ini. Nah, seperti ini. Dari sini kita bisa tahu gambar-gambarnya seperti ini. Kalau misalnya ada yang suka membuat seperti ini, boleh. Nah, membacanya itu dari kiri kemudian turun. Kiri baru nanti kanan ya, dari atas baru ke bawah. Ya, kiri atau atas baru bawah. Kiri ke kanan, seperti itu aturannya, panel-panelnya. Ini model komik seperti itu. Itu tambahan dari saya tadi, kelupaan. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak Bu, mungkin hari ini sudah cukup Bu, karena juga mungkin Bapak dan Ibunya mau pulang Bu. Tempatnya jauh-jauh Ibu. Besok kita lanjut lagi Bu dengan tugas-tugas. Oke, besok disiapkan presentasinya ya. Masing-masing sekolah satu yang mau dipresentasikan. Mungkin bisa bekerja sama supaya bisa belajarnya sama-sama juga. Walaupun nantinya akan mengembangkan ceritanya masing-masing begitu. Mudah-mudahan tidak berasap kepalanya. Bu Coba mau nambah? Itu saja ya. Jadi semoga tidak terlalu pusing ya, karena banyak sekali informasi yang sudah kita berikan ya hari ini ya.
Mudah-mudahan bisa dikerjakan di rumah dan kita ketemu lagi besok. Oke. Oke, Mekat, silakan ditutup. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Jadi untuk hari ini kegiatan kita telah selesai. Apa yang menjadi bahan yang telah disampaikan atau presentasi disampaikan oleh Ibu Ratna dan Ibu Soba itu nanti sangat berguna bagi kita, dan tugas-tugas kita untuk hari ini mungkin dikerjakan di rumah ya Bu ya. Besok kita akan presentasi karena memang untuk 2 hari ini kita workshop, tapi setelah itu akan ada pendampingannya Bu dari WhatsApp mungkin ya Bu ya. Setelah 2 minggu berikutnya kita ketemu lagi sehingga pemahaman kita tentang buku tentang cerita anak ini semakin mantap gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi begitu Bu, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat selalu dan besok bertemu kembali. Tepuk tangan buat kita semua. Kemudian Bapak Ibu, ada mic Bu? Bisa ngasih mic-nya. Pengumuman. Oke, juga sudah ini sekali Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, besar harapan kita untuk Mungkin kita sudah boleh leave. Sudah Bu, sampai jumpa lagi besok. Ya, jam berapa? Jam 8 juga ya? Ya, jam 8 takutnya nggak keburu semuanya, nanti dapat masukan supaya menjadi karya yang lebih baik. Oke, makasih. Saya end ya. Oke, terima kasih.